Pemirsa, pasien COVID-19 yang dianiaya warga di Kabupaten Toba, Sumatera Utara kini dirawat di rumah sakit. Atas kejadian itu, keluarga korban meminta polisi mengusut tuntas kasus itu. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat warga menganiaya seorang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Penganiayaan ini diduga akibat warga tak terima korban menjalani isolasi mandiri di desa setempat dan menjauhkan korban Salamat Sianipar dari kampungnya di Desa Bulu Silape, Kabupaten Toba Samosir. Video ini kemudian mendapat kecaman dari warganet. Untuk menghimbau untuk isolasi mandiri dan sudah dilakukan, rupanya adalah sedikit mungkin trouble di desa, sehingga kemarin hari Jumat kami bawa ke Rumah Sakit Persea untuk diobati COVID-nya, Pak. Sementara itu, menurut keluarga korban, Salamat yang mengalami depresi ini sempat meludahi tangannya dan ingin menyentuh warga agar warga terpapar COVID-19. Hal ini kemudian memancing kemarahan warga dan berujung pada penganiayaan kepada Salamat. Tapi gara-gara tempatnya tidak memungkinkan di Sianipar, lokasinya itu nggak ada lampu, udah ini takut keluar dari situ, dari rumah yang isolasi. Setelah itu nggak tahu kenapa, gara-gara udah ini keluar, udah ini kayak dibikin, ya dipukul, diikat, diseret di jalan, kayak lebih-lebih dari binatang lah dibuat. Akibat kejadian itu, Salamat akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Keluarga korban yang tak terima atas penganiayaan itu meminta polisi untuk memproses hukum. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba mengatakan warga desa tak bermaksud menganiaya korban yang positif COVID-19. Namun demikian, pihak keluarga tetap menempuh jalur hukum. Dan berikut ini cuplikan dialog di iNews sore hari ini untuk Anda. Kondisi tempat isolasi yang diberikan oleh keluarga ini, yaitu keluarga Marlon, kalau nggak salah, Marlon Sianipar, sudah kondisi baik. Dan sudah sempat tinggal di sana, lalu bertemu dengan istrinya, dan menurut kesaksian istrinya sudah disarankan juga supaya tetap ada di tempat isolasi, namun beliau tetap keluar dan sempat juga mengejar istrinya supaya istrinya bisa dipeluk, bisa dirangkul, dan anak-anaknya. Sementara dari Dinas Kesehatan, dari kecamatan sudah memberikan nasihat supaya tidak boleh kontak kepada siapapun. Seluruh keluarga besar Salamat Sianipar sangat tidak setuju, sangat tidak terima dengan penganiayaan terhadap saudara kami Salamat Sianipar. Jadi untuk langkah-langkah tersebut kami sudah melaporkan ke pihak yang berwajib. Sejauh ini Polres Toba pun juga sudah meminta keterangan beberapa warga untuk mendapatkan klarifikasi terkait dengan kejadian. Pemirsa, Persatuan Perawat Nasional Indonesia menginspeksi rumah sakit yang menjadi tempat penganiayaan 2 perawat di Semarang, Jawa Tengah. Sementara polisi telah memeriksa 6 orang atas peristiwa tersebut. Insiden penganiayaan terhadap 2 perawat dan seorang petugas keamanan di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah mendapat perhatian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Tengah. PPNI Jateng mendatangi Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo untuk melakukan inspeksi mendadak. Selain memeriksa sejumlah ruang jaga perawat, PPNI juga berdialog dengan sejumlah perawat yang bertugas. PPNI Jateng berjanji akan mengawal kasus penganiayaan tersebut hingga tuntas. Ini situasi yang menyakitkan bagi tenaga medik. Situasi yang menyakitkan, tidak boleh terjadi. Semua sedang berpikir bahwa COVID ini harus selesai. Dan pasukan tempurnya itu tenaga medik. Kalau jumlah mereka yang terpapar dan gugur semakin banyak, sementara perlakuan publik terhadap mereka buruk, siapa lagi yang bertempur di lapangan untuk menghadapi COVID? Tidak ada lagi kecuali tenaga medik. Peristiwa penganiayaan terjadi hari Sabtu kemarin.
Ulang, seorang keluarga pasien berdebat dengan seorang petugas keamanan karena tidak diizinkan mengambil foto jenazah. Para perawat yang mencoba melerai terkena gunting yang dibawa pelaku. Akibatnya, 2 perawat dan 1 petugas keamanan terluka. Sementara polisi telah memeriksa 6 orang, yakni 3 korban, pelaku penganiayaan dan 2 anggota keluarga pasien. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.